Di Bisnis Intelijen minggu ini kita akan belajar tentang aplikasi ETL ya. Minggu lalu sudah belajar dimensional modeling. Dimensional modeling adalah skema yang digunakan untuk OLAP ya, atau online analisis database ya. OLAP adalah online analytical processing. Online analytical processing, yang satunya online transactional processing. Kita tulis saja OLTP. Ya, OLTP, kemudian OLAP. Skema yang sudah kalian pelajari minggu lalu itu adalah skema untuk mendesain OLAP. Jadi database untuk analisis atau bisa disebut data warehouse. Nah, minggu ini kita akan belajar bagaimana mengelola agar OLTP yang ada di database transaction itu bisa dianalisis, bisa dilakukan ETL ya. ETL atau bisa disebut extract, transform, and load. Bisa dilakukan proses ETL. Gini ya. OLTP banyak database, semuanya transaksi. Semua itu akan di ETL, dilakukan proses ETL menggunakan Apache Airflow. Kemudian jika datanya sangat besar akan dipassing ke Hadoop. Kemudian Hadoop akan menggunakan klasternya untuk menghitung komputasi besar tersebut. Kemudian setelah selesai akan disimpan di OLAP, harusnya OLAP, Analytical Processing. Begitu. Di hari ini akan fokus ke proses penginstalan Airflow, penggunaan Airflow sampai dengan ETL. Contoh sederhana ETL untuk database OLTP ke arah database OLAP. Untuk memudahkan, tutorial kali ini tidak menggunakan database tapi menggunakan CSV ya, untuk memudahkan. Kita mulai saja. Kita install Apache Airflow terlebih dahulu. Caranya kita tinggal buka Apache Airflow. Nah, kenapa Apache Airflow yang digunakan untuk tool ETL? Karena yang pertama, Airflow itu gratis. Yang kedua, Airflow itu berbasis Python, jadi mudah digunakan. Installnya untuk menginstal kalian bisa menggunakan Docker atau bisa menggunakan Python. Python tentunya yang versi di atas 3,8. Pertama, kita buka terminal terlebih dahulu. Terminal atau CLI atau apapun lah ya. Kemudian kita type Python. Jika masuk seperti ini,
berarti sudah terinstall Python. Kemudian kita cek versinya, pastikan versi Python Anda di atas 3,8. Di sini kebetulan 3,9. Jadi bisa digunakan untuk Airflow. Nah, pasti ada pertanyaan, Pak, Python saya 3,6, Python saya 2,7. Nah, kalau Python 2,6, 2,7 ya, 3,6 itu sudah Python lama ya. Jadi menurut Bapak kalau di Windows silahkan install Anaconda. Anaconda ini gratis. Anaconda itu tujuannya untuk apa? Anaconda ini untuk menghandle beberapa versi Python. Jadi Anaconda ini bisa memilah kita ingin menggunakan Python 2,8, 3,2, 3,6 atau 3,8. Jadi lebih sederhana ya. Berbeda dengan kita menginstal Python secara langsung. Biasanya banyak yang menggunakan Python secara langsung. Install Python. Banyak yang seperti ini. Kalau kita install Python langsung seperti ini, berarti satu laptop kita hanya mampu menggunakan satu versi Python tersebut. Misal teman-teman menginstal 3,8, ya selamanya akan hanya 3,8. Nggak bisa downgrade, nggak bisa upgrade. Tapi kalau kalian menginstal Anaconda, kalian bisa membedakan. Kalian menggunakan Anaconda, Anda menggunakan Python 2,7, 3,6 atau 3,8. Di sini Bapak tidak bisa memilih Anaconda, memilih Python Anaconda karena Bapak menggunakan MacBook M1 Pro, jadi belum ada instalasi untuk Anaconda. Jadi Bapak menggunakan Conda, sama aja Conda Anaconda, istilahnya saja, tapi lebih complicated. Jadi kalau teman-teman menggunakan Windows, silahkan menginstal Anaconda. Setelah terinstall, kemudian pilih Python interpreter yang di atas 3,6. Entah 3,8 boleh, 3,9 silahkan. Begitu. Jadi harus di atas 3,6. Kembali lagi, kemudian instalasinya kita tinggal klik ini. Kita tinggal mengetik pip install Apache Airflow Client. Oke, tinggal paste gini ya. Kemudian kita enter. Oke, sudah jalan sendiri ya. Jalan sendiri, tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai, kita tinggal menjalankan. Menjalankannya gimana? Sebentar. Menjalankannya tinggal Airflow stand alone. Ditulis saja Airflow spasi stand alone. Kemudian di enter. Tunggu beberapa saat. Jika instalasi di awal, maka akan tertulis admin dan password di daerah sini. Pasti ada. Nanti di copy saja ya. Kemudian tunggu beberapa saat. Kemudian kita bisa membuka halaman website untuk Airflow. Caranya localhost, kemudian portnya 8080. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian di username klik admin ya, tulis admin, dan di password pastekan dari yang ada di sini ya. Setelah standalone nanti ada tulisan password gitu. Di sini, daerah sini.
Nah, jika tidak ada, maka cek folder yang ada di sini. Berarti kalau di saya user Cendra Airflow simple password JSON generated. Jika sudah ketemu, klik login. Kenapa ini? Bentar. Loh. Bentar ya. Tuh. Sebentar, kok nggak bisa? Kita stop dulu. Cara stopnya tinggal Ctrl C, ditekan bersamaan. Loh. Sebentar, kok tidak mau? Oh, sorry. Kenapa tidak mau? Karena sudah login di halaman lain. Oke, kita ulangi. Klik login, out, kemudian masukkan admin dan passwordnya password. Kemudian oke. Sudah masuk ya ke halaman utama. Ini adalah halaman utama Airflow. Di sini tertulis ada berapa kali proses akses, ada berapa kali proses fill, dan yang masih berjalan ada berapa. Oke, kita cuekin dulu. Yang perlu kita pelajari adalah DAX. DAX itu apa? DAX itu adalah directed acyclic graph ya, atau grafik tugas lah bahasa Indonesianya, sederhananya gitu, grafik tugas. Di sini ada beberapa grafik tugas yang sudah Bapak miliki. Yang bawah ini adalah tutorial. Jadi kalau DAGS-nya belum muncul, DAX-nya belum muncul, ada yang perlu dilakukan. Yang dilakukan adalah sebentar. Kita lakukan DAG list. Kita cek DAG-nya yang ada apa saja. Kalau sudah muncul, ya akan muncul seperti ini ya, banyak sekali DAG. Tapi kalau belum muncul, Bapak tadi, oh ya, Bapak stop service, kemudian Bapak Airflow standalone. Lagi, kita stop semua service dari Airflow, kemudian kita jalankan lagi untuk merestart semua DAG. Kalau tetap tidak ada, kita coba cari folder DAG kita ada di mana. Biasanya ada di dalam folder Airflow. Jadi kita cari, cara carinya adalah jika di Windows biasanya sudah
biasanya ada di dalam folder user ya. Silahkan cari. Kalau di Linux bisa melalui cd airflow. Nah, bisa menggunakan cd kemudian flag airflow. Artinya Bapak masuk ke dalam folder yang namanya airflow. Kemudian Bapak ls L untuk menampilkan semua list dalam folder. Kemudian muncul seperti ini. Kalau belum ada folder DAX di dalam airflow, maka silahkan membuat ya. Kalau di Linux biasanya menggunakan mkdir. Kalau di Windows ya tinggal dibuka aja folder airflow-nya. Sebentar, airflow. Nah ini. Kemudian create folder DAX gitu aja. Gitu. Nah, kalau sudah service untuk airflow di stop, kemudian kita klik kita tulis airflow standalone lagi. Oke. Jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi tanpa ETL ya, pasti banyak sekali template-template DAX yang kalian bisa ubah sebenarnya secara manual. Tapi saya tidak mau itu. Saya ingin membuat DAX kita sendiri. Caranya gimana? Kita buka Visual Studio Code. Kita buat Visual Studio Code. Kemudian open folder ya. Kita arahkan ke folder airflow. Ya, folder airflow. Kemudian kita buka. Nah, untuk membuat coding airflow itu sedikit unik teman-teman. Saya juga baru mempelajari, jadi sedikit unik. Di airflow ini kita susah untuk melakukan debug. Nanti Bapak ajarin cara debug. Tapi sedikit agak susah. Jadi Bapak caranya membuat file IPYNB dulu. File IPYNB itu file Jupyter. Jadi Bapak buka file Jupyter terlebih dahulu. Kemudian Bapak membuat ini ya, Bapak membuat sintak untuk ekstrak. Bapak tulis, jadi Bapak yang pertama adalah read CSV. Kemudian melakukan di sini membuat data date. Jadi jadi data aslinya hanya memiliki transaction time. Jadi semua tanggal ada di sini. Tahun, bulan ya. Ada di sini semua. Mungkin Bapak run saja ini biar teman-teman paham. Oke. Menggunakan bis. Oke, Bapak run. Oh, oke. Masih connecting kernel ya. Oke, setelah itu di run. Ups, apa ini? DAG airflow setting. Kenapa ya? Oh, coba run lagi. Oke. Kolom pertama sudah jalan. Kemudian kita coba read transaction data. Kemudian coba Bapak tampilkan data frame. Nah, datanya seperti ini. Jadi ada data harga per item, berapa yang dibeli, kapan belinya, kemudian kode itemnya apa, deskripsi itemnya apa, negara yang beli siapa. Nah, karena transaction time ini
jadi satu ya, maksudnya tanggal, bulan, kemudian jam, kemudian tahun juga jadi satu. Bapak tidak bisa menganalisis kita tidak bisa membuat grafik berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal ya. Jadi oleh sebab itu Bapak membuat variabel date, variabel baru. Variabel baru ini diharapkan dapat mengeluarkan nilai tahun dan bulan. Nah, proses ekstrak ini agak lama karena mengkonvert semua nilai yang ada di kolom transaction time. Sebentar. Tes. Oke, masuk. Oke, agak lama ya. Ditunggu saja 30 detikan lebih. Hampir 1 menit. Oke, 1 menit lebih ya. Oke, sambil menunggu, pasti banyak yang bertanya kenapa kok nggak menggunakan Power BI saja gitu ya, langsung. Ya. Yang pertama jelas Power BI berbayar untuk beberapa keperluan berbayar. Kemudian yang kedua, Power BI itu tidak menggunakan data warehouse. Jadi kalau datanya besar, kemudian jika hanya satu data yang hanya ada satu komputer yang dapat menjalankan proses, maka hanya komputer itu saja yang dapat melakukan komputasi. Tapi kalau menggunakan Airflow, kalian bisa mengkolaborasikan dengan Hadoop sehingga multi cluster processing bisa dilakukan. Gitu. Yang kedua, Airflow ini otomatis kawan-kawan. Jadi kalau kita set daily, berarti setiap hari jam 1 pagi si Airflow ini akan melakukan proses update data warehouse begitu seterusnya setiap hari. Jika kalian set per bulan ya berarti per bulan akan update data warehouse. Begitu. Oke, sudah selesai. Sekarang kita cek. Oke, kita cek ya. Nah, di sini muncul ketambahan kolom year, month, dan date. Date di sini itu sudah sesuai dengan aturan Panda, sehingga kita bisa mengekstrak year dan bulan di sini. Bagaimana jika hari? Ya tambah bisa gitu ya, tambah bisa. Jam, menit juga bisa. Oke, setelah kita melakukan load, kita melakukan transform ya. Kita ubah data yang kita miliki menjadi dimensional model yang kita harapkan. Nah, di sini Bapak ingin mendapatkan hasil seperti ini. Jadi yang utama adalah number of item, berapa item yang dibeli berdasarkan negara, berdasarkan tahun, berdasarkan bulan. Jadi saya melakukan transform di sini. Transform. Jadi saya melakukan komputasi grup ya. Bapak mengelompokkan Bapak menjumlah semua item yang dibeli berdasarkan negara, tahun, dan bulan. Nanti hasilnya ini. Gitu. Nah, kenapa kok kita membutuhkan Hadoop, Pak? Nah, pada saat transform ini ada kemungkinan teman-teman membutuhkan komputasi yang sangat besar. Ya, komputasi yang sangat besar, misal analisis teks gitu ya, sentimen dan lain sebagainya itu. Nah, kalian harus
berkolaborasi dengan Hadoop. Jadi data yang di sini itu akan kita kirim ke Hadoop untuk melakukan komputasi, dan hasil dari komputasi akan kita ambil lagi. Begitu. Setelah itu terakhir adalah load. Load ini berarti kita tinggal menyimpan ke data warehouse. Nah, jika kita sudah sukses menjalankan extract, transform, dan load di IPYNB, saatnya kita melakukan kopas ya. Kita membuat file di DAX. Filenya di sini ETL example, ini filenya. Oke, yang atas header ini default ya. Jadi kita import Airflow Pandas OS. Pertama, tentunya kita melakukan ekstrak ini. Bapak mencoba membaca file CSV yang ada di transaction data. Bapak mencoba membaca. Nah, setelah dibaca akan dilakukan penyesuaian ya, sesuai dengan IPYNB yang atas. Dilakukan penyesuaian, kemudian to CSV ini Bapak menyimpan hasil ekstraksi ke dalam bentuk CSV. Pasti kalian bertanya-tanya, Pak, kenapa data transaksinya dalam bentuk CSV kemudian di-save lagi ke CSV? Ya, ini contoh. Kalau dalam real case jelas tidak seperti ini. Untuk ekstrak tentunya kita menggunakan connect database ya. Connect Python to MySQL, contoh MySQL. Jadi ada connect gini, ada connect-connectnya. Kita import konektor, kemudian kita melakukan crawling data istilahnya. Setelah itu disimpan di dalam bentuk CSV. Begitu. Jadi kalau di real case jarang sekali Bapak rasa ada yang menggunakan CSV untuk OLTP ya, Online Transaction Processing. Nah, setelah kita mendapat data dari Online Transaction Processing, kita simpan ke dalam extracted data.csv di sini. Kemudian kita coba transform sesuai dengan IPYNB ya. Kita transform satu komputasi aja. Oke, kita read, kita membaca data yang disimpan setelah data ekstrak di sini. Kita baca, kemudian kita jalankan query ini, kemudian kita simpan di transform data. Setelah itu kita melakukan load. Load ini berarti kita simpan hasil komputasi ke database OLAP ya. Jadi kita load dulu CSV dari transform data, kemudian kita passing ke OLAP. Begitu. Extract, transform, load. Nah, setelah kita definisikan 3 fungsi tersebut, kita membuat ini with DAG. Ini adalah sintak khusus untuk menjalankan ETL. Jadi kalau blok ini tidak ada, maka Airflow tidak bisa membaca file script Python Anda. Jadi isinya ya tinggal ditulis saja with DAG, kolom buka, ini DAG ID ini harus ada, ETL example bebas lah, Anda pilih juga, Anda bisa Anda ubah juga boleh, genre gitu ya, silahkan ya, nanti di Airflow akan juga berubah. Oke, jika belum,
Jika belum, stand alone-nya ditutup dulu, di stop, kemudian jalankan stand alone lagi. Oke, kita buka. Kok belum berubah ya? Oke. Saya tidak tahu kenapa tidak berubah. Oke, kemudian ada start date. Start date di sini menandakan kapan ETL ini akan berjalan. Kalau di sini di set 2023, berarti ya sudah berjalan gitu aja. Kemudian di bawahnya ada schedule. Kalau teman-teman menggunakan Airflow versi lama, sintaknya schedule interval. Kemudian add daily ini berarti harian. Kemudian teksnya ini example ETL. Nah, as deck. Nah, di sini ada task 1 atau tugas 1, tugas 2, tugas 3. Tugas 1 Anda isi task ID extract. Extract ini sesuai dengan nama function yang Anda gunakan. Task 2 transform sesuai yang Anda gunakan. Task 3 load sesuai yang Anda gunakan. Terakhir yang agak unik juga. Jadi Airflow ini tiga tugas ini akan berjalan paralel saat kita tidak menambahkan satu line ini. Kita coba dulu ya. Kita save, kemudian semoga berubah. Gak mau berubah dia. Oh, udah berubah. Oke, udah berubah ya. Yang bawah ini sudah di note. Coba kita jalankan. Nah, 3 fungsi yang seharusnya sequence ya, itu berjalan bersamaan. Bisa kita lihat ya. Berjalan bersamaan, semua berjalan bersamaan, bersama-sama. Nah, fungsi ketiga selesai dulu, fungsi kedua, fungsi pertama. Oke, fungsi pertama ekstrak paling lama ya, karena kita tadi sudah coba di IPNB dan lama juga ya, hampir 1 menit gitu. Oleh sebab itu kita perlu menambahkan test order ini. Test order ini yang menandakan tugas mana dulu yang harus selesai sebelum tugas yang lain. Oke, kalau seperti ini berarti task 1 selesai, menjalankan task 2, task 2 selesai, menjalankan task 3. Oke, coba kita running lagi. Nah, oke, setelah running yang terakhir kan menjalankan ekstrak dulu ya, sesuai ETL. Transform download menunggu. Kemudian saat ekstrak selesai, transform download akan dijalankan begitu. Itu Airflow. Oh ya, tentang log ya, tadi Bapak lupa. Tentang log, teman-teman bisa buka DAX, kemudian pilih salah satu ETL yang Anda gunakan, klik aja, akan muncul seperti ini. Iya, banyak sekali ya, akan muncul seperti ini. Kemudian klik yang ini untuk menampilkan sequential, harusnya sequential ini. Oh, belum jalan ya. Oke, di sini juga ada history ya, kapan tugas ETL Airflow berjalan, kapan error, ada semua di sini.
kemudian run juga kapan tugas run Anda running, kapan sukses, itu ada juga di sini. Dan ada dark version juga tertulis di sini, semua ada. Ini berapa waktu yang digunakan untuk melakukan proses, ada semua. Event, code asli Anda juga tertulis di sini. Gitu. Ya. Airflow juga memungkinkan Anda untuk memanage aset. Anda bisa browsing di internet bagaimana mengelola aset, kemudian log juga ada semua. Gitu. Ya, itu tadi adalah tutorial dasar Airflow. Semoga membantu. Silakan gunakan Airflow ini karena gratis dan menurut saya juga cukup powerful, mudah digunakan daripada tool yang lain. Begitu saja, semoga lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk menghentikan Airflow, kita tinggal Ctrl C aja untuk menghentikan komputasi Airflow. Oke, karena Airflow ini cukup berat ya, apalagi untuk personal komputer, karena memang Airflow ini harusnya ditujukan kepada server yang memang khusus untuk melakukan komputasi. Begitu saja.